Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat setia, sahabat tani, sahabat Opan Tawek dimanapun berada. Salam jumpa kembali di kebunku, tentunya di kebun timun, di tutorial bertani anti pupuk dasar. Dan hari ini adalah petikan kedua teman-teman. Hari ini adalah petikan kedua yang kemarin-kemarin sudah diupload, yaitu di petikan pertama. Dan ini petikan kedua. Mohon maaf untuk updatean timun sangat lambat, dikarenakan saya sedikit sibuk dengan pekerjaan, yaitu terutama ngurus kebun ya, ngurus kebun timun ditambah kebun melon dan juga kebun kacang panjang yang sudah saya upload semuanya. Dan ini bergantian untuk saya tayangkan di sini di channelnya Opan Tawek. Yang penting walaupun bergantian kita tetap fokus pada tiap tanaman ya teman-teman. Tetap fokus di setiap tanaman. Nah, ini adalah petikan kedua ya. Tapi di sini saya mengupload video tentang perkebunan timun ini dari petikan kedua sampai ke 38 hari, dan semuanya saya gabungkan dari petikan kedua. Nah, ini yang ke-20 ya, dari petikan kedua, petikan ke-20, petikan ke-33, dan petikan ke-38, yaitu di petikan terakhir, petikan ke-38 hari Senin tanggal 18 Maret 2024. Nah, begitu teman-teman. Dan di sini di kebun timun ini, di lahan ini ya, di lahan ini ada sedikit kendala. Di lahan yang saya tempatin ini wajib banyak air karena tanahnya gembur tapi tipis teman-teman. Kenapa tipis? Karena di bawahnya adalah bebatuan. Puluhan meter ke bawah adalah bebatuan di sini. Di daerah Sukabumi Surade ini, di daerah sini yang saya tempatin sekarang adalah lumbungnya batu bata tapi dibikin dari batu alam. Dibikin dari batu alam dan tempatnya adalah di sekitaran kebun timun saya, bahkan di bawah kebun timun saya pun batunya sangat banyak dan hampir seluruh luas kebun itu bebatuan dan tanahnya ini tipis cepet kering. Makanya berkebun di sini wajib banyak air karena tanahnya gembur tapi cepat kering. Nah, oleh sebab itu tanaman kebun timun saya tidak saya upload keseluruhan, tidak saya ambil semua gambar dikarenakan ini tanamannya banyak yang mati teman-teman, dikarenakan cuacanya sangat tidak menentu. Jadi ketika kekurangan air, pohonnya pada mati waktu timun masih kecil. Nah, itulah kenapa saya tidak mengambil keseluruhan gambar ya, dikarenakan ini banyak lanjaran-lanjaran kosong, tidak terisi pohon timun.
Dikarenakan waktu kecil dia tidak tahan cuaca, jadi sebagian mati. Ini tanam satu amplop yang hidup terawat sekitar 700-600an lah, 600 pohon yang hidup dari satu amplop atau 1000 bibit, yaitu bibit semi F1. Dan satu amplopnya itu isi 1000 dan yang hidup sekitar 600-an. Tapi di sini saya tidak memprioritaskan tentang bagaimana rimbunnya pohon timun, ya, rapihnya pohon timun, tapi di sini saya mau berbagi pengalaman tentang kehebatan-kehebatan amunisi yang saya gunakan. Dan itu bisa teman-teman gunakan di kebun-kebun masing-masing ya. Bisa digunakan di kebun masing-masing, yaitu untuk pemupukan dan penyemprotan obat-obat atau amunisi tentang pengendalian hama dan penyubur tanaman begitu. Dan di sini untuk pemupukan biasa saya hanya menggunakan 2 bahan pupuk saja, yaitu NPK 16 dan Nitrea dengan metode kocor. Dan untuk penyubur tanaman ya, penyubur tanaman yang ditembakkan dari atas hanya menggunakan hantu biogen. Hantu biogen adalah obat yang sangat saya percaya untuk menyuburkan tanaman di segala kondisi teman-teman. Dan ini sudah saya buktikan di lahan yang sangat ekstrim ini. Timun saya walaupun tidak hidup semua tapi bertahan di petikan ke 38 hari. Dan itu sudah sangat luar biasa menurut saya, dikarenakan ini tanamnya tidak di lahan yang semestinya, tapi dengan kehebatan amunisi yang saya pakai tetap untuk pertumbuhan, walaupun tidak sangat subur tapi tetap menghasilkan. Untuk pembuahan tetap maksimal, hanya saja pohonnya tidak terlalu besar dan sebagian mati, jadi untuk pohon tidak. Seperti kebun-kebun saya biasanya, di sini sangat beda jauh dikarenakan tanamannya mati separuh, begitu. Dan sebelum saya melanjutkan, saya ingatkan buat semuanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tekan juga lonceng tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan uploadan terpenting dari channelnya Opan Tawek. Tentunya di tutorial bertani anti pupuk dasar, di tutorial bertani modal irit, di tutorial bertani cara rawat yang paling mudah. Pokoknya jangan di skip videonya, tonton sampai habis ya. Lihat kebunnya seperti apa penampakannya dengan yang saya sebutkan tadi tentang kebun yang tidak sempurna dikarenakan banyak pohon-pohon yang mati waktu timun masih kecil. Dan ini sisanya masih menghasilkan untuk dipetikan ke 33, walaupun tanahnya seperti yang saya sebutkan tadi, tapi untuk yang masih hidup untuk pembuahan tetap sempurna. Dan untuk teman-teman yang suka berkebun atau yang baru mau berkebun, tertarik mengolah lahan, ayo semangat berkebun, tentunya dengan menggunakan amunisi yang sangat murah, dengan pupuk
cukup menggunakan 2 bahan pupuk saja, yaitu NPK 16 dan Nitrea. Untuk penyubur tanaman yang dibantu dari atas cukup menggunakan Hantu Biogen. Dari pertumbuhan menggunakan tutup biru, dan untuk pembuahan menggunakan tutup putih. Dan itu dengan menggunakan obat semprot atau Hantu Biogen. Untuk tanaman, dia pucuknya akan terus berjenjang, terus berjalan, dan mengakibatkan tanaman awet untuk dipanen, dan hasilnya tetap memuaskan. Dan untuk pengendalian ulat agar tidak menyerang tanaman kita dan tidak merusak tanaman kita, saya menggunakan Emasel. Untuk pengendalian kutu-kutuan saya menggunakan Plenum, dan untuk oteng-oteng, cacantal, cika-cika, lembing, dan lain-lain saya menggunakan Zikat atau Bespidor. Begitu. Dan untuk hasil dari amunisi yang saya pakai selama ini ya, dari bertahun-tahun yang lalu, teman-teman bisa cek di video-video sebelumnya. Di perkebunan timun, kacang panjang, melon, dan cabai. Dan itu pupuk bisa digunakan untuk semua tanaman, begitupun obat semprot seperti Hantu Biogen, pengendalian hama yaitu Emasel, dan obat-obatan yang saya sebutkan tadi ya. Dan di sini saya bukan kurir ya teman-teman. Saya bukan kurir, bukan agen, tapi saya hanya memberikan kemudahan untuk teman-teman yang mau berkebun, untuk teman-teman yang mau mengolah lahan. Teman-teman tinggal pilih, tinggal cari kebutuhan kebun yang saya pakai selama ini. Dan hasilnya teman-teman bisa lihat di perkebunan yang lain ya. Di perkebunan yang lain, di pertanian timun, kacang panjang, cabai, dan melon. Tentunya di channel saya, di channelnya Opan Tawek. Dan mungkin itu saja dulu yang bisa saya bahas di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menonton. Sampai jumpa kembali nanti di video selanjutnya, tentunya di tutorial bertani anti pupuk dasar di tanaman kacang panjang dan melon yang sudah saya siapkan. Terima kasih ya teman-teman, terima kasih sekali lagi sudah setia menonton, dan saya Opan Tawek pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.